Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya dalam belajar Al-Quran. Sebelum belajar Al-Quran, kita harus tahu dulu makhrajul huruf. Karena dalam mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika salah satu kaum itu belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jika dalam satu kaum tidak ada yang mempelajari tajwid, maka berdosalah satu kaum itu. Jika hukum dalam membaca Quran dengan tajwid, itu hukumnya fardu ain, wajib. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu ada beberapa. Ada makhrajul tenggorokan. Makhrajul tenggorokan ada 3 bagian. Bagian atas, tengah, dan bawah. Saya akan jelaskan dengan sebuah lagu. Makhrajul tenggorokan ada 6. Yang paling atas kha dan gha, di tengah-tengah ain dan ha, yang paling bawah hamzah dan ha. Jadi itu makhrajul huruf tenggorokan, ada 6. Kemudian ada juga makhrajul dari bibir. Jadi jika kita mengucapkan huruf hijaiyah ini harus menggunakan bibir, yaitu mim, ba, waw, fa. Kalau dibikin lagu seperti ini. Makhrajul bibir ma ba wa fa, makhrajul bibir ma ba wa fa, makhrajul bibir ma ba wa fa, makhrajul bibir ma ba wa fa. Ya sama kayak tadi ya nadanya. Itu makhrajul bibir. Berikutnya adalah ujung lidah. Lidah. Makhrajul lidah itu ada beberapa bagian. Jadi ini misalkan lidah. Ada sisi lidah, huruf sisi lidah, pangkal lidah, tengah lidah. Jadi kalau sisi lidah itu hurufnya itu 1, yaitu huruf do. Jadi ininya kembang kempis. Huruf do, kemudian pangkal lidah 2 huruf, yaitu kaf dan kof ya. Kaf, kof. Yang tengah lidah ini itu ada 3, yaitu ja, ya, sya, jim, ya, shin. Jadi sisi lidah 1 huruf do, pangkal lidah 2 huruf kaf, kof, tengah lidah ja, ya, sya. Seperti itu. Kemudian makhrajul huruf berikutnya adalah ujung lidah. Ujung lidah ini terbagi atas banyak hurufnya. Ada 12 huruf. Jadi ujung lidah menyentuh langit-langit, ujung lidah menyentuh gigi atas belakang, ujung lidah hampir keluar, ujung lidah menyentuh gigi bawah belakang. Jadi saya akan bikin lagunya seperti ini. Ujung lidah menyentuh langit-langit, namanya laron. Laron itu la, ro, dan nun. Kemudian ujung lidah menyentuh gigi atas belakang, namanya ditato. Ditato ya, kayak ditato gitu. Hurufnya itu dal, ta, dan to.
dal, ta, dan po. Ujung lidah hampir keluar, namanya ditato ditambahin satu titik. Jadi kalau misalkan dal jadi dha, terus kemudian ta jadi ta tisu ta ya. Kemudian po dikasih titik satu jadi dho. Jadi gitu. Ujung lidah menyentuh gigi bawah belakang, namanya sosis. Di sod, sin, dan zai. Jadi ada 12 huruf. Sekali lagi ya. Ujung lidah menyentuh langit-langit, namanya laron. Laronun. Ujung lidah menyentuh gigi atas belakang, namanya ditato. Ujung lidah hampir keluar, namanya ditato ditambahin satu titik. Ujung lidah menyentuh gigi bawah belakang, namanya sosis. Ya. Jadi seperti itu makhrajul huruf, agar kita bisa mengucapkan huruf dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau misalkan membaca sin itu ujung lidahnya itu harus menyentuh gigi bawah belakang ya. Tadi ingat kan? Ujung lidah menyentuh gigi bawah belakang namanya sosis, sod, sin, dan zai. Jadi harus begini dulu, sin ya, si, su. Dia harus meringis dia kalau sin, si, su, bas, gitu kayak gitu. Seperti itu. Terus kemudian tambahan lagi yang paling penting adalah jika dalam baca Al-Quran atau juz amma itu, jika ada bertemu huruf-huruf ikhfa gitu, iklab gitu ya. Ikhfa itu dipanjangkan harokatnya. Misalkan min qablikum, jadi dipanjangin ikhfa itu. Kalau misalkan bertemu dengan mim ba'di, jadi mim bertasdid, nun bertasdid itu dipanjangkan ya. Dipanjangkan sekitar 5 harokat seperti itu. Kemudian mim bertasdid, nun bertasdid, fathah tain tidak sejajar, dan domatain 99 itu harus dipanjangkan seperti itu, agar membacanya dengan bisa benar gitu ya. Terus kesalahan-kesalahan dalam membaca Quran juga harus kita perhatikan, kayak misalkan dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang pas sini nih. Ghairil maghdubi. Nah, itu jangan sampai dipantulin. Harusnya ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi ghairil maghdu, bukan maghdu ya. Itu harus hati-hati. Sama yang tadi an'am bukannya an'amta 'alaihim, bukan seperti itu, tapi an'am. Jadi jangan diseret, jangan dipantulin. Oke. Sekian dari saya, sedikit share berbagi ilmu tajwid, makhrajul huruf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.